Teman-teman, mencari rezeki itu filosofinya seperti filosofi orang memancing, di mana dalam memancing itu ada umpan yang kita berikan, kemudian kalau kita mendapatkan ikan, kita memasang umpan lagi, dan begitulah seterusnya. Itulah filsafat dalam mencari rezeki. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV, Cantrik Maneges atau Santri Maneges, silakan. Selamat berjumpa lagi dan mudah-mudahan informasi yang akan saya sampaikan dalam video ini menjadi informasi yang bermanfaat. Kali ini saya akan berbagi satu kisah nyata dan juga agak sedikit berbau filsafat tetapi realitas gitu ya. Filsafat tapi realitas. Jadi begini, dalam mencari rezeki itu sebetulnya kita bisa memanfaatkan filsafat orang memancing. Kalau kita memancing, tentu ada banyak hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya ada sticknya yang harus kita gunakan, kemudian ada umpan yang harus kita sediakan juga, dan kita memancing di tempat yang tentu saja banyak ikannya gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira kalau kita memancing. Bayangkan kita datang ke tempat memancing, entah danau, entah lautan gitu ya. Kemudian kita memakai doran dengan bermacam doran. Ada yang roll itu, kemudian juga ada yang pakai bearing ya. Roll itu pakai bearing itu, kemudian ada juga yang walesan atau doran biasa, manual gitu ya. Nah, kemudian kita juga sediakan umpannya. Nah, tentu ini yang menjadi hal yang sangat kita teliti lebih lanjut lagi ya, dimana kalau kita mau mancing ikan wader yang kecil-kecil itu, karena kan ada kesengajaan kita memancing ikan yang kecil-kecil itu ya, wader itu ya, supaya nanti bisa digoreng dengan gurih, renyah gitu kan, mancing ikan yang kecil-kecil. Maka umpan yang kita berikan juga yang kecil-kecil saja, misalkan pakai cacing gitu ya, kan kecil, jadi akan cepat dapat. Kemudian juga kecil tapi banyak kan gitu. Mata kailnya atau dalam bahasa Jawanya patet ya, mata kailnya kita bikin banyak, kemudian kita lempar dan bisa dapat bersamaan dengan dapat bersamaan tapi banyak ikannya gitu ya. Nah, itu satu contoh. Tapi kalau kita ingin memancing ikan yang lebih besar, ikan kakap misalnya, ya apapun lah pokoknya lebih besar dari wader ya, entah ikan kakap, entah ikan gabus, entah ikan bader yang besar, entah ikan gurami atau nila atau segala macam, yang penting yang lebih besar. Kita ingin mendapatkan ikan yang lebih besar, maka di situ umpannya juga harus kita inovasi, kita ubah. Jangan pakai umpan yang kecil, jangan pakai mata kail yang kecil, tetapi pakai mata kail yang besar. Umpannya juga dimodifikasi, jangan cacing yang kecil, tetapi mungkin cacing yang besar, atau bisa jadi dengan pelet dengan modifikasi campuran beragam umpan ikan itu, kemudian menjadi lebih besar, dan itu lebih disukai oleh ikan-ikan yang besar tadi, nila, gurami, gabus, lele jumbo gitu ya. Nah, itu realitas mancing seperti itu. Nah, kalau tadi sempat saya sampaikan, loh, apa hubungannya dengan rezeki? Oke, kita sekarang kembali ke realitasnya, bagaimana mencari rezeki itu ya. Jadi begini, mencari rezeki dan mendapatkan rezeki. Oke, begini saja. Misalkan satu saat kita mendapatkan rezeki yang ya pokoknya dapat rezeki gitu ya, dapat rezeki. Nah, apakah rezeki itu akan kita makan semua, kita konsumsi semua? Tentu saja tidak seperti itu, karena ajaran-ajaran dari para leluhur, kemudian juga para jalan hidup kita, entah apa itu namanya agama atau kepercayaan atau keyakinan, tentu kan tidak seperti itu. Harus disisihkan untuk masyarakat yang lainnya. Kalau dalam di Muslim, maka kita menyisihkan 2,5% untuk zakat gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang wajib yang dikeluarkan. Misalkan kalau kita mendapatkan uang 1 juta, ya 2,5% yang dikeluarkan, itu sebuah wajib. Nah, kewajiban itu dilakukan supaya sisanya yang 97,20
97, sekian % itu bisa berkah, bisa lebih berkembang lagi. Maksudnya kan seperti itu filosofinya gitu ya. Nah, itulah memancing. Jadi kalau kita memancing kemudian dapat ikan, ya tentu saja kan ikan kita masukkan, tetapi kan kita harus mengeluarkan umpan lagi kan gitu ya. Umpannya seberapa? Ya kita ingin dapat seberapa. Ingin dapat wadah ya umpannya kecil-kecil saja kan gitu. Kalau kita ingin dapat yang lebih besar, maka umpannya harus lebih besar lagi. Ya, ini artinya bahwa kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka ya harus besar umpannya. Yang kita keluarkan, kita korbankan tentu harus lebih besar lagi. Nominalnya kan lebih besar lagi. Nah, itu dalam hal masih standar ya. Artinya di dalam beragam kepercayaan dan agama macam-macam. Kalau di dunia muslim ada yang 2,5% saja, tetapi di kepercayaan ataupun agama lain ada yang menyebutkan kurang 10% gitu ya, tiap bulan 10%, karena kan tiap bulan ada yang gajian, ada yang berusaha, tapi kan tetap hitung-hitungannya kan nanti kan di akhir bulan, sehingga muncullah seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana kita mengeluarkan? Ya kan ada sesuatu yang kalau pakai kita istilah ada yang wajib, yang 2,5% tadi ya, atau 10%, kemudian ada yang sunnah, ada yang mubah kan gitu. Jadi itu adalah bagian dari kita memancing. Filosofinya seperti itu. Karena kalau kita memancing kemudian dapat ikan terus kita tidak mengeluarkan umpan lagi, ya berarti selesai, pulang kan, nggak mancing lagi kan gitu. Kita dapat ikan kemudian kita tidak mengeluarkan umpan lagi, ya sudah selesai gitu ya. Kita dapat rezeki, kita tidak keluarkan lagi, ya sudah selesai. Kan seperti itu. Tetapi kan kita tidak seperti itu. Inginnya bersambung terus-menerus, sehingga umpan itu pun harus dipasang lagi, dan dipasang lagi. Nah, itu yang standar. Standar itu artinya begini, kalau kita dapat wajib lah, kalau kita dapat 1 juta ya 2,5% atau 10%-nya yang kita keluarkan. Wajib. Artinya harus, supaya ini jadi berkah. Sebetulnya itu untuk membimbing kita bahwa supaya yang sisanya itu bisa berkah untuk bisa mencari rezeki lagi. Kan ada umpan lagi tadi, umpan lagi ditaruh gitu kan, yang 10% tadi ya, atau 2,5%. Tapi kan kita ada yang inginnya lebih besar lagi kan gitu ya. Oke, itu yang standarnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang tidak standar atau yang inovasi? Begini, katakanlah kita dapat apa ya, kita pakai pancing satu gitu, kita pancing satu, kemudian kita dapat ikan, kemudian kita keluarkan umpan lagi, mancing lagi, satu pancing. Bagaimana dengan yang ingin lebih banyak lagi? Makanya di dalam dunia pancing memancing itu orang satu bisa bawa pancing 2-3 bahkan lebih gitu ya, dipasang semuanya. Nah, itu kan umpan, nggak cukup kan 10%, tetapi ada banyak hal yang ada banyak mata kail yang dipasang di situ, bisa 5. Nah, kalau 10% berarti 5 kan sudah berapa? 50% kan gitu. Tapi kan kemungkinan dapatnya lebih besar lagi. Nah, di dalam memancing rezeki seperti yang disampaikan oleh Wali Bener, tempat teman-teman santri Maneges ini menimba ilmu di sana, beliau sempat menyampaikan bahwa di situ ada wajib, ada sunnah, ada mubah kan gitu. Wajib ya sudah wajib, harus dilakukan, mau nggak mau harus dilakukan. Itu pun sebetulnya bukan untuk kepentingan sistem itu sendiri, tetapi untuk kepentingan kita gitu ya, supaya dapat bergulir lagi, nggak putus rezekinya kan gitu. Nah, tapi kita berpikir bagaimana kalau lebih dari itu? Ya bagus, artinya kan kebutuhan manusia itu untuk beribadah lebih banyak lagi, butuh biaya lebih banyak lagi, maka kita memperbanyak umpan itu tadi. Ini di sini. Kebutuhan manusia untuk lebih baik lagi, beribadah lebih baik lagi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif gitu ya. Artinya dari sisi keikhlasan dari diri, dari jiwa itu juga harus diikuti. Kemudian secara kuantitatifnya jumlah gitu ya, jumlah diperbanyak. Makanya mancingnya berbanyak, bukan hanya wajib tetapi juga sunnah. Nah, ketika sunnah dilakukan, kemudian yang mubah juga dilakukan, maka akan lebih banyak lagi umpan-umpan yang kita pasang untuk mencari rezeki. Itu pun masih inovasi tahap pertama. Bagaimana dengan inovasi-inovasi yang berikutnya, tahap kedua? Nah, begini, ada seorang pengusaha di Makassar. Jadi
dia diwawancari oleh seorang wartawan. Nah, bapak ini sepertinya kalau berbagi rezeki tidak hitung-hitungan ya, dikeluarkan sekian ratus juta, sekian miliar gitu, kemudian disangkal sama pengusahanya. Salah Anda, saya ini bukan orang yang tidak hitung-hitungan, justru saya ini menghitung. Kenapa menghitung? Iya, karena saya harus menghitung seberapa banyak yang akan saya bawa ke akhirat, kan gitu. Dan seberapa banyak yang saya dapatkan kemudian saya bawa ke akhirat, dan saya juga menghitung bagaimana supaya dapat segini, maka saya harus seperti ini, pancingannya juga harus banyak. Pancingan bukan hanya sekedar mancing, tetapi juga ada kualitatif di sana. Umpannya juga harus benar-benar berkualitas sehingga akan mendapatkan ikan yang lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Jadi antara kualitatif dan kuantitatif itu saling terkait gitu ya. Kita mencontoh apa yang disampaikan oleh pengusaha Makassar itu, bahwa tidak hanya sekedar kuantitatif atau jumlah umpan yang dipasang, tetapi juga secara kualitatif, kejiwaan gitu ya, hati yang dipakai untuk memancing itu. Jadi inovasinya adalah ada tiga. Ada wajib yang memang harus segera dikeluarkan untuk umpan. Kalau enggak kan kita berhenti, nggak mancing kan gitu ya. Nah, kalau kita dapat rezeki, dapat ikan gitu, kemudian kita tidak pasang umpan lagi, ya kan sudah selesai. Tetapi kalau kita dapat ikan, dapat rezeki, kemudian kita pasang umpan lagi, yaitu dengan memasang hal yang wajib dan hal yang sunnah, maka langsung kita akan bergulir lagi. Menunggu, ya pastilah menunggu, karena butuh proses gitu ya. Nah, tapi itu yang yang dilakukan. Jadi sejauh mana kita menggunakan filsafat memancing itu dalam mencari rezeki. Ya itu memang filsafatnya, gambarnya seperti itu. Tapi tentu tidak seperti itu, karena namanya contoh soal itu mudah. Contoh soal kalau dalam matematika misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tapi nanti kalau dalam realitasnya tentu bisa 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dikurangi 1 dikurangi 2 tambah lagi 5, kan seperti itu. Jadi lebih rumit lagi, tetapi hampir sama gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.